Selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Di pagi hari ini sudah weekend lagi dan besok libur jalan-jalan, hari Minggu kita gereja. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya Tuhan menyatakan kasih-Nya yang baru, anugerah-Nya yang baru, kekuatannya di pagi hari ini ketika matahari terbit. Kita ingat kasih Tuhan juga terbit, kasih yang baru, yang segar, yang fresh ada buat kita hari ini. Kita mau renungkan firman. Sebelumnya satu hati kita doa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya hari ini hari yang baik, hari ini hari yang penuh dengan anugerah, penuh dengan berkat dan kasih setia-Mu. Sebelum kami melangkah menjalani hari yang Tuhan sediakan buat kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan nyatakan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami yang dengar, agar apa yang kami dengar kami menerima kuasa dari surga, menerima mujizat dari surga. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat, dan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita buka ayat 2 Korintus 6, ayat 11 sampai 13. Saya akan bagikan dari The Message Bible untuk 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Dikatakan seperti ini. Dear Corinthians, I cannot tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life we didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your life are not small, but you are living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your life openly and expansively. Saya tertarik di kalimat yang tengah, ayat 12 mungkin kalau bahasa Indonesia, tapi The Message Bible menulis seperti ini. The smallness you feel comes from within you. Your lives are not small, but you're living them in a small way. Seringkali kita merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa kurang berharga, merasa kecil. Dan perasaan itu seringkali datangnya dari diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak pernah memandang kita kecil. Mungkin kita merasa kecil, merasa kurang cukup, merasa kurang hebat, tetapi Tuhan melihat potensi besar yang Dia sudah letakkan di dalammu. Perasaan kecil seringkali hadir di hati kita, di pikiran kita, berasal dari kita yang seringkali dijebak oleh si jahat, diperdaya. Salah satu cara dia memperdaya adalah ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi perbandingannya tidak seimbang. Merasa orang lain lebih rukun, lebih baik rumah tangganya, lebih harmonis. Tahu dari mana rumah tangganya harmonis? Lihat, tadi dia baru posting di Instagram. Dia duduk bersama keluarganya, suami, istri, kemudian anak-anak, penuh canda tawa. Lalu captionnya, terima kasih Tuhan buat keluarga bahagia ini. Tapi saudara nggak tahu bahwa foto itu diambil hampir 40 kali. Dan satu kali momen terbaik hanya didapat satu yang terbaik. Waktu mereka ketawa kelihatan lepas. Yang sebelum-sebelumnya ketawanya kelihatan dibuat-buat. Yang foto bilang kelihatan dibuat-buat, biar kelihatan lepas. Sampai 40 kali. Dan akhirnya tag yang didapatkan, nah ini baru nih, nah ini aja yang diposting. Tidak serukun, tidak sebahagia, tidak seharmonis yang kamu kira mungkin. Tapi kita dijebak membanding-bandingkan diri kita. Lihat postingan teman di Instagram, lihat postingan orang lain di Instagram, lalu merasa kecil. Kamu mungkin merasa kecil, tapi Tuhan tidak memandangmu kecil. Tuhan memandangmu sebagai ciptaannya yang penuh dengan potensi besar, yang penuh dengan tujuan besar. Tuhan punya tujuan. Tuhan katakan, kalau engkau mungkin hari ini sedang di bawah atau sedang hadapi
pergumulan dengan bisnis, dan kau lihat bisnis orang sudah sukses. Orang yang sukses pernah ada di titik kamu hadapi hari ini. Tidak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Tapi saudara sedang turun lagi di bawah, lagi gagal. Lalu saudara bandingkan dengan orang yang sukses. Saudara gak adil. Perbandingannya gak adil. Kalau mau bandingkan ketika dia juga sedang bergumul. Ketika dia sedang mengusahakan usahanya. Kadang-kadang perbandingan adalah jebakan iblis untuk kita merasa kecil. Kita bukan harus mempercayai perkataan yang seringkali dari diri kita, hasil analisa yang keluar dari pikiran kita masuk ke hati, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Padahal belum tentu seperti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karenanya kita harus memandang diri kita seperti Tuhan memandang. Tuhan memandangmu sebagai anaknya. Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Hidupmu tidak kecil, hidupmu besar. Tadi dikatakan, perasaan kecil berasal dari dirimu. Hidupmu tidak kecil. Your life are not small. Jangan menjalani hidup di dalam perasaan kecil. Your life are not small. Hidupmu besar karena ada Tuhan yang besar di hidupmu. Ketika kita merasa kecil, gunakan. Saya ulang ya, ketika kita merasa kecil, gunakan perasaan kecil itu sebagai kesempatan untuk menyerahkan perasaan kita tersebut kepada Tuhan dan mulai melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa kamu berasal dari Allah. Masa berasal dari Allah kecil? Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kamu telah mengalahkan dunia bersama Tuhan. Sebab roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Hidupmu tidak kecil. Jangan memandang dirimu kecil. Memandang dirimu seperti Tuhan memandang kamu. Bukan berarti kamu sombong, bukan berarti kamu arogan. Tapi pandanglah dirimu berharga, bernilai. Kamu cukup, bukan tidak cukup baik. Kamu cukup di pandangan Tuhan untuk menerima rencana-rencana besarnya Tuhan. Mari jalani hari ini, di hari Jumat ini, bersukacitalah. Tuhan punya hal-hal besar yang Tuhan mau tunjukkan buat hidupmu. Karenanya imani Tuhan yang besar akan menyertai perjalanan hidupmu. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan. Ambil waktu ucap syukur. Boleh angkat tanganmu di mana engkau berada, menyaksikan program Morning with the Word pagi hari ini. Mungkin bisa angkat tangan. Dan mulai bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan bahwa perasaan kecil ini bukan dari Tuhan. Terima kasih, kalau engkau bisa tutup mata. Terima kasih Tuhan, bahwa engkau Tuhan yang besar, yang memandangku sebagai ciptaannya, yang dipenuhi dengan potensi besar dan tujuan besar. Terpujilah namamu, ditinggikan namamu, engkau layak disembah. Hamba doa, jamah setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Mungkin mereka kecil hati, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan. Tuhan yang angkat setiap beban, setiap masalah. Urapi dengan urapan baru, beri semangat baru, kekuatan baru untuk melangkah. Hamba menyerahkan sepanjang hari ini hal-hal besar Tuhan akan tunjukkan. Berkat besar Tuhan akan tunjukkan buat umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kemuliaan, pujian, hormat, syukur, urapan baru mengalir aku doa. Kekuatan baru mengalir aku doa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama kita yang bersyukur katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita sudah doa, kita sudah renungkan firman. Waktunya melangkah dan melihat keajaiban besar untuk masalah tantangan yang kita hadapi. Tuhan siapkan hari ini buat kita. Terus maju, terus renungkan firman Tuhan. Terus penuhi pikiranmu dengan kebenarannya. Jika engkau diberkati dengan program di pagi hari ini, renungan firman pagi hari ini, bagikan. Mungkin ada temanmu yang merasa kecil, merasa tidak berharga. Bagikan kepadanya. Bagikan kepada keluargamu, atau mungkin bagikan di media sosialmu. Jika engkau butuh bantuan doa, boleh tulis di kolom komentar dan saya akan doa buat saudara. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi selamat pagi, terus maju dalam Tuhan. Sampai jumpa
besok hari jam 6.15 di program Morning with the Word. Tuhan Yesus berkati, see you!